Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan materi IPS kelas 5, tema 6, subtema 1, materi IPS interaksi manusia dengan lingkungan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Masih ingatkah kalian dengan interaksi? Ya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, interaksi ini mempengaruhi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Manusia pasti berinteraksi dengan alam, karena manusia tentu membutuhkan untuk keperluan sehari-hari, maka manusia tentu berinteraksi dengan alam. Interaksi manusia dengan alam atau lingkungan terjadi secara alami, karena manusia tentu sangat tergantung dengan lingkungan, dan itu terjadi dengan secara alami. Contoh, lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi aktivitas manusia untuk bercocok tanam. Ya, kita lihat di sekitar kita adanya pertanian, para petani menanam padi, karena di lingkungan kita, lingkungan alam di sekitar kita merupakan lingkungan dengan tanah yang subur dan curah hujan yang tinggi. Alhasil, tanaman akan cepat tumbuh dan hasilnya bagus. Begitu pula dengan lingkungan yang tandus dan curah hujan yang rendah mempengaruhi suburnya tumbuhan. Tentu saja, jika kebalikan tadi bahwa yang pertama adalah lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi akan menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang hasilnya bagus, tetapi kalau lingkungannya tandus dan curah hujannya rendah, tentu akan mempengaruhi suburnya tumbuhan. Contoh aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Manusia sering mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman, karena manusia mempunyai kebutuhan untuk tempat tinggal, rumah, maka ada sebagian lahan pertanian dijadikan menjadi daerah pemukiman. Hal ini mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, sedangkan semakin banyaknya lahan untuk pemukiman warga, sehingga suatu daerah semakin padat penduduknya. Pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan. Interaksi manusia terhadap pembangunan mempengaruhi, ada pengaruh positif, pengaruh yang baik, yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Jadi semakin banyaknya aktivitas interaksi manusia, secara otomatis akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar.
Kemudian pengaruh positif selanjutnya meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Ya, semakin banyak interaksi manusia membutuhkan transportasi yang lancar, maka dibangunlah jalan, terutama bisa dilihat jalan tol untuk memperlancar transportasi. Kemudian pendapatan penduduk semakin meningkat. Otomatis jika interaksi manusia semakin banyak akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk akan semakin meningkat. Kemudian dibangunnya sarana dan prasarana. Ya, manusia dengan banyaknya interaksi akan membutuhkan banyak sekali sarana dan prasarana. Contohnya fasilitas umum, ada terminal, stasiun, rumah sakit, ya. Semuanya dibutuhkan manusia untuk atau di dalam pembangunan. Kemudian pengaruh negatif dari interaksi manusia terhadap pembangunan adalah berkurangnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan dari pembukaan lahan yang hanya ditanami oleh satu hayati. Misalnya lahan kelapa sawit yang di lahan kelapa sawit sehingga hayati yang lain atau tumbuhan yang lain akan dimusnahkan. Hanya akan dikelola cuma lahan sawit saja. Kemudian berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan penghuni hutan. Otomatis jika tadi lahan pertanian dan lahan hutan yang digunakan untuk pemukiman dan pembangunan itu akan semakin mengurangi dari tempat tinggal atau habitat dari hewan dan tumbuhan penghuni hutan. Kemudian juga bisa mengakibatkan berkurangnya sumber daya air karena adanya penebangan hutan untuk lahan pemukiman dan lahan pertanian, otomatis akan mengurangi daya serap air karena tumbuhan yang sebagai bisa menampung air semakin berkurang. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pembentukan kelompok dan penugasan kelompok. Baik, sekian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.